kembali lagi di podcast Yain Aja. Oke guys, saya Zakiatun Nafisa Salsabila sebagai pemandu podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih public speaking itu? Nah, public speaking itu yang kita tahu adalah sebuah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk berbicara di depan umum. Jadi, podcast ini bermanfaat bagi kalian yang ingin tampil beda saat bicara di depan umum. Oke, untuk bintang tamu kita kali ini adalah Mahlufatun Nur Aini dan Tria Amanda Agustina. Oke. Hai. Baik guys, sekarang kita akan bertanya kepada Mbak Tria Amanda dan Mbak Mahlufatun Nur Aini tentang public speaking. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya, nggak terlalu mendasar sih, paling umum dari judul kita kali ini, yaitu public speaking. Jadi menurut Mbak Amanda dan Mbak Lufa, apa sih public speaking itu? Jadi public speaking yang saya ketahui itu yaitu kemampuan seseorang untuk berbicara di depan, dan dengan berbicara tersebut kita dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita saat berbicara di depan umum. Kita berbicara di depan umum itu tidak hanya semena-mena berbicara, tapi ada teknik yang telah diajarkan oleh dosen saya. Jadi tidak asal bicara. Jadi ada terstruktur tekniknya. begitu ya. Ya. Baik, jadi seseorang yang ingin berpublic speaking maka dia harus belajar bagaimana sih tahap-tahap untuk mereka bisa berpublic speaking secara terstruktur. Tadi kan Mbak Manda berbicara tentang bagaimana sih public speaking yang baik menurut dosen dari Mbak Manda dan Mbak Lufa sekalian. Kalau boleh tahu siapa sih namanya dosennya biar pemirsa juga tahu siapa sih dosennya. Ya, dosen kita itu bernama Ibu Rizkia Latubarkis. Oke, itu mengampu matkul apa ya kira-kira? Public speaking. Public speaking Iya. memang ada ya di Iya. program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5. Semester 5. Karena kan nantinya kalau kita jadi guru kan juga kita harus pintar dalam berpublic speaking. Jadi apa saja sih yang diajarkan oleh Bu Rizkia Ratu Balkis dalam materi public speaking itu untuk bicara di depan umum secara lebih terstruktur tadi ya? Ya, jadi sudah dijelaskan jika kita berbicara di depan umum itu ada tekniknya. Dengan Oke, kita tekniknya. melihat ke samping, ke depan dan juga ke samping sebelah kiri. Jadi kita tuh jika pembukaan dalam public speaking itu kita dapat menggunakan teknik 5 menit di kanan, 5 menit di depan dan juga 5 menit di kiri. Jadi kita itu bisa merasa lebih pede dalam menyampaikan materinya. Selain itu gaya bahasanya juga perlu diperhatikan. Jadi ketika berbicara itu tidak hanya monoton gitu. Jadi ada gaya bahasa sehingga pendengar itu bisa tertarik dengan cara bicara kita seperti itu. Gayanya, gesturnya juga, raut wajahnya itu juga seharusnya itu menarik perhatian audiens yang kita ajak bicara. Dan dosen kita tuh mengatakan bahwa angle kita tuh juga penting. Bagaimana kita jadi kita itu harus mengetahui angle kita di sebelah mana, di sebelah kiri, atau sebelah kanan atau di depan. Jika kita sudah mengetahui angle kita, maka kita akan lebih pede. Jadi kita itu bisa menempatkan, jika kamera di depan, kita bisa menempatkan angle kita di mana, seperti itu. Oke, baik. Jadi apakah public speaking itu hanya berbicara di depan orang banyak? Itu kan tadi ada 5 menit di samping kiri, 5 menit di samping kanan, 5 menit di depan. Lalu jika memang penontonnya itu tidak banyak, kan ada ya acara yang tidak terlalu mengundang banyak peserta, itu apakah juga harus diterapkan? Itu pesertanya sedikit, misalnya acara apa? Acara yang tidak terlalu basically itu formal banget, kan biasanya ada acara seperti entah itu pengambilan bansos, itu kan hanya ada orang-orang tertentu yang mungkin mendapatkan bantuan itu, dan otomatis nanti ada pembawa acaranya yang menjelaskan di depan, itu kan hanya satu biasanya itu. Jadi tidak sampai di samping, tidak sampai di samping, hanya di depan kita. Iya, begitu. Berarti di situ bagaimana cara kita itu berbicaranya itu menyeluruh gitu, tidak hanya memandang ke seseorang saja seperti itu ya. Jadi
habis melihat ke orang yang satunya juga bahkan melihat ke Belakang. belakang juga seperti itu. Jadi semua pandangan itu disapu rata, tidak hanya ke satu pandangan, titik saja. Oke, tapi memang kalau ke satu pandangan itu membuat orang salah paham ya nanti ya. Bisa salting dia. Public speaking itu berarti bagaimana kita tampil di depan orang banyak. Tapi apakah untuk bicara pada lawan kita, misalnya saya ingin berbicara dengan Mbak Manda, itu butuh public speaking yang bagus juga kira-kira? Atau Iya, sepertinya. Iya. Jadi tidak hanya Oke. ke orang banyak ya. Nah, kita juga berbicara seperti ini, kita juga membutuhkan public speaking. Bagaimana cara kita menyampaikan bahasa kita secara baik, secara teratur begitu. Sehingga mudah dipahami Iya. ya sama orang yang Oke. diajak bicara. Ini biasanya buat orang salah paham ya. Kadang public speaking bukan hanya berbicara kepada orang satu dan orang dua, tapi buat membicarakan tetangga. iya, itu mungkin orang itu tidak perlu belajar ya. Tapi kira-kira kita ya. tidak boleh Oke. negative thinking. Oke, Kita tidak harus boleh. positive thinking. Mungkin dia mempunyai skill public speaking yang Oke. hebat. Oke, seperti lalu itu. diterapkan untuk menghina tetangganya sendiri. Tidak boleh ditiru ya. Oke. Selanjutnya, apa sih pentingnya public speaking itu bagi kita nanti di kehidupan nyata? Kan otomatis kita tidak hanya belajar di sekolah saja atau menjadi mahasiswi saja di sebuah fakultas. Kalau di sekolah dan di sebuah universitas, pastinya itu public speaking sangat berpengaruh ya terhadap nilai dan keaktifan kita selama belajar mengajar. Namun di kehidupan sehari-hari sendiri, apakah itu dibutuhkan? Ya, dibutuhkan. Seperti contohnya tadi kan seperti gosip, ya kita membutuhkan. Terus Tapi kita itu contoh yang nggak baik. Iya, yang nggak Oke, Jangan jadi digunakan- gosip itu public sebagai speaking contoh. jangan Apakah- digunakan untuk itu. Nah, Iya, ini teman. termasuk pengaruh ini ya. Jangan ditiru. kita seperti berbicara dengan orang yang lebih tua ya. Ya. Kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang lebih halus, atau bahkan nada bicara kita bisa atur jika berbicara dengan orang yang lebih tua ya. Iya. Oke, maksudnya nada bicara itu ketika kita berbicara pada orang yang lebih tua, kita harus komanya di mana, nanti berhentinya di mana biar tidak terjadi salah paham begitu lagi. ya. Iya. Buat Oke. bersosial juga bagus kan public speaking itu. Tentunya kan ketika kita itu sudah lulus dari pendidikan, kita akan berbaur dengan masyarakat. Jadi public speaking itu juga dibutuhkan. Sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan masyarakat seperti itu. Ketika kita ngobrol dengan masyarakat, dia itu nyaman, kita ajak ngobrol. Itu kan juga butuh yang namanya skill public speaking seperti itu. Oke, tapi skill itu kan tidak, ya kadang orang itu merasa aku nggak bisa public speaking, mau maju aja gemeteran kakinya. Banyak ya, Heeh, iya, mau tidak bisa. menjelaskan ini rasanya kayak mau kencing bolak-balik ke kamar mandi. Lalu gimana tipsnya agar kita lihai dalam public speaking? Mungkin dia itu takut ketika mau public speaking karena dia itu tidak tahu apa sih manfaatnya public speaking seperti itu. Jadi setidaknya kita itu kasih tahu dulu kepada dia manfaatnya public speaking itu buat apa. Kemudian kita ajak dia itu untuk mau belajar public speaking. Ketika dia itu sudah tumbuh rasa kemauan dalam belajar, artinya dia sudah mau belajar, pasti dia sudah mempunyai ilmu-ilmu tentang bagaimana cara berpublic speaking ya. Jadi tahap selanjutnya dia itu harus menunjukkan keberaniannya gitu. Karena setelah dia belajar, dia itu mempunyai ilmu-ilmu tentang public speaking, kalau dia tidak berani untuk melakukan tampil di depan umum ya, maka itu percuma, maka akan lupa ya ilmu-ilmu Oke, itu. Iya sih. Nah, jadi sebagai warga Indonesia ya kan, kita sebagai warga Indonesia ya seperti bendera kita, Ya, merah berani berani. gitu. Jadi sebagai warga Indonesia kita juga harus berani kan menunjukkan, oh ini loh diri kita. Tapi kan ada orang yang introvert gitu ya, introvert, extrovert. Apakah introvert dan extrovert itu juga mempengaruhi
apa orang itu bisa public speaking atau tidak, kan sekarang mitosnya itu orang Hanya ekstrovert. orang Iya, extrovert yang hanya bisa orang public ekstrovert. speaking. Iya, seperti itu. Itu apakah benar sih atau cuman mitos belaka? Sepertinya tidak ya. Ya, dosen saya itu pernah mengatakan Oke. bahwa terkadang orang yang introvert itu bahkan mereka itu lebih pandai dalam public speaking. Mengapa? Karena orang yang introvert itu mereka sebelum maju ke depan dia tuh akan menyusun kata-katanya terlebih dahulu di dalam otaknya, karena mereka takut salah jika dia tidak menyusun kata-katanya terlebih Berarti dahulu. kalau Jadi orang rasa takut ekstrovert- salah itu ya buat dia belajar gitu. Iya. Kalau orang ekstrovert lebih cenderung langsung bicara Iya, gitu ya, tanpa- tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi mereka akan ceplos-ceplos, dia tidak akan mengerti. Karena dia sudah terlalu sering Berbicara. Jadi istilahnya bicaranya mereka orang ekstrovert itu lebih tidak terstruktur. Ya. Ya, begitu. Baik. Tapi tergantung juga sih, kalau ekstrovertnya itu dia juga mempunyai skill dalam public speaking, pastinya dia kan sudah tahu bagus, cara-cara ya. berpublic speaking dengan baik, yaitu menyusun kata-kata dengan baik, kemudian dengan gestur Cara yang ya, baik, intonasinya, dengan intonasi yang baik, bahasanya ya. sehingga mudah memahamkan audiens seperti itu. Oke. Tidak semua ekstrovert itu Jadi ceplos-ceplos. ekstrovert kalau mau belajar ya bisa public speaking gitu ya. begitu Introvert juga juga introvert. bisa kalau mau belajar memang ya. Kalau memang rasa dalam dirinya itu kuat untuk belajar public speaking tentunya. dan mempunyai keinginan untuk mencobanya. Untuk Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan belajar. pada zaman sekarang kan juga perlu public speaking. Misalnya Ya. kayak influencer itu kan lumayan juga gajinya ya, dia dari endorse gitu kan ya. Apalagi sekarang yang marak itu konten kreator. Iya, nah, itu itu juga konten. butuh public speaking. Oke, Nggak itu mungkin juga kan ya iya. di depan kamera kita cuma diem aja Nah, gitu kan apalagi ya. dilihat oleh orang banyak, bahkan bisa dari orang luar negeri juga juga ya kan? ya. Oke, jadi kan konten kreator itu juga menarik kan Iya, tentunya ya. menarik. Banyak malahan orang yang punya bisnis besar itu membutuhkan konten kreator untuk mempromosikan produknya. Jadi termasuk Sedangkan itu butuh iya, skill public speaking Nah, di dalamnya. lumayan juga dari segi hasil juga ya Iya. kalau memang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, bisa menjadi pekerjaan yang nyaman, fleksibel, bisa dilakukan Iya, kapan di rumah. saja ya, Iya. gitu ya. Jadi selain konten kreator apa ya kira-kira? Nasabah bank begitu ya. Ya, nasabah bank bisa, bahkan sales yang Oke. datang ke rumah itu kan juga bisa. Sales kan juga mereka harus bisa menawarkan barangnya dan harus bisa memikat pelanggan untuk dia membeli barang yang telah dia dibawa. Oke. Jadi dia juga harus bisa Menggait gitu ya, menggait pelanggan gitu ya. ya dengan public speakingnya. Oke, ya memang dibutuhkan sekali ya. Kalau Iya. sales tiba-tiba nyelonong aja ke rumah orang, diem bu beli kan ya agak laku Masa ya. Jadi tiba-tiba, Bu ini kompor gitu Iya, kan, nggak iya. buat apa, saya sudah punya kompor Nah, gitu. iya sih. Tentunya kan dia pasti ada, Bu ini kompor yang manfaatnya itu bisa goreng Iya, kadang- bermacam-macam tetapi rasanya tetap sendiri-sendiri, Ah. misalkan seperti itu. Bahkan kan ibu itu kan mempunyai keinginan untuk Iya, daya membeli tariknya. seperti itu. Iya sih, memang. Itu. Bahkan pedagang sekarang juga menurut saya juga perlu public speaking ya. Kalau diem saja mangkal aja kadang orang itu cuman Dilihat aja. dilihat kalau aja. lihat, Nah, itu jualan apa sih? iya, jadi orang nggak tahu kan ya, meskipun poster aja kadang orang males baca kali sekarang kan ya. banyak tulisannya. Nah, iya. Jadi public speaking untuk promosi itu juga diperlukan untuk zaman sekarang ya, Iya. apalagi kita sebagai pekerja-pekerja gitu yang calon pekerja ya, kita kan pasti butuh uang, jadi pasti bekerja. Oke. Iya, Gen Z. Bahkan jadi guru untuk program studi kita juga butuh banget Pastinya itu kan ya public speaking. Tentunya kita akan berinteraksi dengan siswa kan ya. Selain dengan siswa juga dengan dengan orang tuanya orang yang bahkan tua. lebih sulit. Nah,
bahkan lebih sulit. Kadang memahami omongan orang tuanya itu kan juga susah, jadi Iya. butuh ekstra begitu ya kan. Untuk menjelaskan bagaimana anaknya di sekolah kepada orang tua. Kalau kita tidak bisa menata bahasa kita, maka orang tua itu akan menganggap bahwa kelakuan anaknya itu seperti apa. Nanti kalau kita tidak bisa menyusunnya seperti itu. Masa anak-anak itu bertengkar, kita bilang ke Biarkan orang saja. tua langsung itu loh bertengkar, kan nggak mungkin. Pasti Iya, kita iya. akan menata bahasanya. Iya, orang tuanya jika gitu. dibilangin langsung begitu kan nanti orang tuanya akan marah. Iya, agak percaya sudah marah. Ya, nggak mungkin. Sekarang UUD. Iya, Oke. langsung dah kelapor. Dalam public speaking itu saya pernah dengar, pasti teman-teman di rumah juga pernah dengar kalau ada trik and tips. Misalnya kayak hook. Itu hook yang seperti apa sih dalam public speaking kira-kira? Hooks itu kalimat pembuka yang mana kalimat tersebut itu bisa menarik audiens. Jadi di awal pembicaraan kita itu bagaimana kita itu membentuk mendesain pembicaraan tersebut itu sehingga pembicaraan itu Jadi intinya Gimana itu ya? kayak biar dari awal iya, orang memperhatikan iya. kita begitu ya. Dari awal orang memperhatikan kita dan dia mau melihat sampai selesai gitu. Kalau dari awal aja sudah tidak tertarik, maka dia akan men-skip, dia tidak akan merespon apa yang kita sampaikan sampai akhir. Seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi butuh hooks awal-awal yang menarik perhatian audiens, seperti itu. Jadi terkadang sekarang itu kan tidak menarik ya, bahkan untuk semua teks. Contohnya seperti seseorang yang jadi MC itu Ya. hampir sama semua. Seperti ya kalau salah. Iya, salah. Ada yang memberikan terhormat, penghormatan. seperti itu ya biasanya. kepada yang terhormat, Bapak ini. Nah, itu saja orang yang terhormat langsung buka HP sudah tidak. Jadi bagian MC itu kayak nggak ada ketertarikannya Iya, gitu iya. ya. Olah. MC pasti cuma gitu. Nah, gitu sudah ya. hafal aku Paling bahkan juga penghormat cuma juga membacakan gitu ya. susunan acara. Nah, gitu. Pembuka gitu aja. Jadi nggak ada yang Padahal menarik gitu. untuk menjadi MC itu butuh public speaking yang bagus. Contohnya di awal-awal itu bisa kita selingi dengan pantun Iya, gitu pantun. ya. Jadi setelah salam baru kita dapat memberikan pantun, baru memberikan penghormatan. Jadi kita tuh dapat mengkombinasi, Memecahkan suasana. ya, kombinasi dengan rangkaian acaranya tersebut. Oke. Jadi perlu untuk mengajak emosi Iya. para audiens juga begitu ya. Kalau dari segi pantun, boleh nih contohin bagaimana sih pantun pembukaan yang menarik kira-kira untuk jadi MC lah. Dari Mbak Lufa dulu ini, bagaimana sih pantun yang menarik yang bisa kita semua tampilkan ketika kita jadi MC? Tipsnya, contohnya. Jadi misalkan nih ya, sebelum salam kita itu ngasih pantun kepada audiens. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Hei teman-teman yang berbahagia. Hey. Jawab salam saya ya. Misalkan langsunglah kita memberi salam kepada mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seperti itu. Oke, untuk penutup kira-kira dari Mbak Manda ini bisa dipraktekkan gimana sih agar penutup dari sebuah acara itu dipimpin menarik oleh MC? Ya, bisa memberikan pantun juga seperti Pantun. ya, kalau ada sumur di ladang Oke. boleh kita menumpang mandi. Oke. Kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi. Oke, Ya, bagus banget. Untung kalau audiensnya bilang nggak punya kamar mandi ya. nah, itu kali Numpang mandi di mana? Numpang mandi nih? di mana ini? Oke. Selain itu ada juga hook, yang mana hook itu disampaikan dengan storytelling. Jadi Tidak hanya misalkan pantun gitu. iya, di sela-sela kita memberi penghormatan itu kita itu bercerita tentang pengalaman kita. Misalkan nih ya, kita itu dapat job mengisi webinar di suatu lembaga misalkan. Nah, kebetulan kita itu sekolah di sekolahan tersebut gitu. Jadi kita itu bisa bercerita terlebih dahulu bagaimana pengalaman kita ketika kita bersekolah di lembaga tersebut, kemudian kita kaitkan dengan materi yang akan kita
bahas pada waktu itu. Selain itu, teknik hook storytelling di lembaga seperti yang dikatakan tadi itu nanti guru-gurunya bisa melihat, wih, ini loh anak didik saya, Iya. begitu ya, untuk menampakkan, menonjolkan diri seperti itu ya. Bahwa itu berasal dari ilmu yang sudah diberikan guru-guru di Oke. sekolah tersebut. Sehingga itu juga bisa menaikkan itu loh, potensi banyak siswa Iya, yang masuk yang di akan lembaga itu. daftar Iya. seperti itu. Iya, bagus sekali sih ya. Juga meningkatkan rasa percaya diri serta keinginan untuk aku nanti kalau besar ingin jadi seperti ini Iya. nih gitu. Kalau waktu untuk hook sendiri itu apakah ada waktunya? Ada. Iya. Oh, ada. Kira-kira berapa lama ya? Kalau di offline, acara offline itu bisa 1 sampai 30 detik atau bahkan 1 menit 60 detik. Kalau kita public speaking di online, di medsos ataupun webinar itu kita bisa menggunakan hook selama 1 sampai 3 detik. Seperti offline gitu kita dapat menyampaikan pantun terlebih dahulu, storytelling tadi ya. Kalau online kita itu awalnya kita dapat menarik audiens. Oke, jadi kayak gitu ya. Kayak sekarang influencer Ya. sekarang. Pernah nggak sih guys kalian kebingungan nyatok rambut aja nggak selesai catokan ini bisa langsung lurus Ya, gitu, padahal termasuk semua catakan sama aja ya. Iya. Itu masuk hook yang menarik juga, menarik para pemirsa. Iya. Jadi membuat pemirsa itu merasa Percaya. membutuhkan. Iya, seperti membutuhkan. itu, ya. Padahal ya sebenarnya biasa aja gitu ya. Berarti ketika kita dalam waktu 1 sampai 3 detik itu sudah tidak menarik, maka kemungkinan besar audiens itu tidak akan tertarik dengan apa yang akan kita bahas seperti itu ya. Iya. Jadi harus dimanfaatkan ya. Kalau tadi dengar waktunya itu sangat minim, Singkat sekali. sangat minim Singkat sekali sekali. ya. Jadi kalau misalnya kita gak pandai-pandai dalam merancang kata yang menarik, kita bisa kehilangan waktu emas ya, golden Ya, time golden ya, time. sebenarnya ya. Hook itu kan juga Golden disebut time. dengan golden time. Oke. Ya, dari sini kita juga mengambil kesimpulan bahwa public speaking itu memang penting ya, Iya. begitu. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita kali ini, Mbak Mahlufatun Nur Sama-sama. Aini dan Mbak Tria Amanda, karena bisa mentransfer ilmunya nih pada kita semua yang Tentunya belum kita tahu. sama-sama ya Oke. belajar Iya, ya di sama sini. belajar. Oke, baik. Dan pemirsa juga bisa mengaplikasikan poin-poin manfaat dari pembicaraan kita tadi ya, Semoga untuk bisa berpublic speaking dengan baik. Oke, guys. Sampai di sini saja podcast kita kali ini. See you next time. Bye bye.